Strategi dividen investing itu akan efektif diterapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Video kali ini kita bahas saham yang akan melaksanakan tanggal cum date dividen di awal bulan Juni tahun 2025. Cum date dividen merupakan tanggal terakhir kita sebagai investor untuk tercatat dalam daftar pemegang saham yang akan mendapatkan dividen. Yuk tanpa berlama-lama kita bahas dan analisa sahamnya. Pada tanggal cum date 2 Juni 2025 tercatat ada 4 saham yang akan membagikan dividen, yaitu ada saham CPIN atau Charon Pokpan, saham INTP atau Indosemen, saham EPMT atau Encephal Mega Trading, dan saham WG atau Wijaya Karya Bangunan. Saham CPIN akan membagikan dividen nominal 108 per lembar saham atau Rp10.800 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari jumlah lot saham CPIN sebesar Rp216.000 atau persen dividen yieldnya sekitar 2,23%. Saham ini rutin bagi dividen walaupun sempat absen di periode 2022, dari rata-rata dividen yieldnya konsisten sekitar di atas 2% yield, dan terlihat laba bersih di kuartal 1 2025 saat ini berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik dibandingkan periode kuartal sebelumnya. Kita lihat weekly chart saham CPIN memang terlihat downtrend sejak awal tahun 2022 sampai saat ini, tetapi terlihat rentang pergerakannya mulai mengecil sehingga dapat diartikan bahwa pressure atau tekanan jual di saham ini terjadi perubahan karakter volatilitas yang menyempit. Dengan hasil kinerja laba bersih kuartal 1 tahun 2025, akankah laporan keuangan kuartal 1 dapat memberi sentimen positif terhadap saham CPIN saat ini? Saham INTP akan membagikan dividen nominal Rp259 per lembar saham atau Rp25.900 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 17 lot saham INTP sebesar Rp440.300 atau persen dividen yieldnya sekitar 4,58%. Harga sahamnya saat ini jauh di bawah harga terendah pada saat crash tahun 2020 di harga 8.600. Jika melihat histori dari weekly chart yang mana sobat invest dapat juga lihat sendiri. Area harga lowest tahun 2008 ada di harga 2.750 sampai harga 4.000 per lembar. Area ini cukup menarik karena berdasarkan histori saat harga saham menyentuh area lowest di tahun saat crash atau krisis terjadi. Biasanya berpotensi ada rebound kenaikan yang cukup besar, tetapi disclaimer ya sobat invest. Saham EPMT akan membagikan dividen nominal Rp179 per lembar saham atau Rp17.900 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 39 lot saham EPMT sebesar Rp698.100 atau persen dividen yieldnya sekitar 6,99%. Jika kita lihat monthly chart atau chart harga bulanan saham EPMT sudah naik cukup tinggi ya sobat invest. Karena memang saham ini rutin membagikan dividen dan jika kita lihat rata-rata dividen yieldnya selalu di atas 6% dalam 5 tahun terakhir, dan juga mencatatkan kinerja yang bagus tahun ke tahunnya. Karena saham WG dividen yieldnya cukup kecil sekitar 1% saja. Kita bahas secara analisa teknikal dan kinerjanya saja ya sobat invest. Saham ini sempat menyentuh level gocap atau harga 50 per lembar yang mana merupakan dasar penurunan jika tidak masuk dalam notasi khusus FCA atau full call auction yang mana harganya dapat di bawah 50 per lembar. Saham ini sangat berisiko sobat invest perlu ketahui akan cukup sulit jika harganya turun ke 50 per lembar bahkan biasa disebut sahamnya lagi tidur di gocap. Kinerja laba bersih di kuartal 1 tahun 2025 ini terlihat menurun drastis yang mana hanya mencatatkan laba bersih Rp343 juta. Masuk ke tanggal cum date 3 Juni 2025 ada sebanyak 14 saham yang akan melaksanakan cum date dividen di hari Selasa 3 Juni 2025 sobat invest. Cukup banyak ya jika kita bahas satu persatu sahamnya. Maka dari itu kita coba seleksi saham yang secara persen dividen yieldnya cukup menarik. Saham BJTM akan membagikan dividen nominal Rp54,71 per lembar saham atau Rp5.471 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta,
Dividen yang akan didapat dari 176 lot saham BJTM sebesar Rp962.896 atau persen dividen yieldnya sekitar 9,68%. Saham ini rutin bagi dividen dengan rata-rata dividen yield di atas 7% Sobat Invest. Tetapi karena dividen yieldnya besar, hampir 99% pasti harga sahamnya turun setelah cum date dividen berlangsung. Saham main akan membagikan dividen nominal 65 per lembar saham atau Rp6.500 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 131 lot saham main sebesar Rp851.500 atau persen dividen yieldnya sekitar 8,55%. Saham ini baru pertama kali bagi dividen Sobat Invest. Karena laba bersihnya meningkat di tahun 2024, tetapi di tahun selanjutnya tergantung dari kinerja perusahaan, karena laba bersihnya cukup berfluktuasi. Saham Elsa akan membagikan dividen nominal Rp39,11 per lembar saham atau Rp3.911 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 204 lot saham Elsa sebesar Rp797.844 atau persen dividen yieldnya sekitar 7,98%. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahunnya dan terlihat dividen yieldnya meningkat dalam 3 tahun terakhir mengikuti kenaikan kinerja laba bersih perusahaan. Saham Ekat akan membagikan dividen nominal 9 per lembar saham atau Rp900 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 515 lot saham Ekat sebesar Rp463.500 atau persen dividen yieldnya sekitar 4,63%. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahunnya dengan rata-rata yield di atas 3% per tahun. Saham MDKI akan membagikan dividen nominal 8 per lembar saham atau Rp800 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 606 lot saham MDKI sebesar Rp484.800 atau persen dividen yieldnya sekitar 4,84%. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahunnya dengan rata-rata dividen yield di atas 4,5% per tahun. Saham KMDS akan membagikan dividen nominal 23 per lembar saham atau Rp2.300 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana maksimal Rp10 juta, dividen yang akan didapat dari 153 lot saham KMDS sebesar Rp351.900 atau persen dividen yieldnya sekitar 3,53%. Saham ini rutin bagi dividen sebanyak 2 kali setiap tahunnya dengan rata-rata dividen yield di atas 5% dalam 3 tahun terakhir. Saham lainnya ada saham Boba dengan dividen yield sekitar 3,16%. Ada saham Guna dengan dividen yield sekitar 2,52%. Selanjutnya ada saham KLBF atau Kalbe Farma dengan dividen yield 2,29%. Dan ada saham PNGO dengan yield 2,17% Sobat Invest. Pahami risiko dalam investasi saham ya Sobat Invest. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.